Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Selamat pagi saudara kekasih Tuhan. Pesan firman Tuhan pagi hari ini akan saya berikan judul Jagalah pelita hatimu dan persediaan minyakmu. Apa yang dimaksudkan dengan pelita saudaraku ya? Dalam Amsal 20-27 dikatakan bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Dan juga dikatakan dalam Ayub 18 ayat 5 dikatakan, ya terang orang fasik akan padam, percikan apinya tak akan menyala. Kita mendengar dalam kitab Roma juga dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Allah. Dari sini kita melihat bahwa yang dikatakan, yang dimaksud dengan pelita itu tidak sekedar sebuah perumpamaan yang tanpa arti, tetapi kita bisa memberi makna bahwa pelita itu adalah roh manusia atau manusia batiniah kita. Apa yang membuat pelita itu menyala adalah minyaknya. Nah, minyak di sini menggambarkan, ditafsirkan sebagai pengurapan Roh Kudus. Dalam konteks yang kita bicarakan ini, ya, kalau kita punya kehidupan yang intim dengan pribadi Roh Kudus, maka ada aliran kuasa, urapan, damai sejahtera, kasih yang cukup buat kita, ya. Sehingga iman kita tetap terjaga, pengharapan kita tetap menyala. Nah, 5 gadis yang bijaksana, kata bijaksana dalam bahasa aslinya prodimos. Prodimos artinya dia bijaksana, yang kedua punya arti cerdik, yang ketiga berpikiran sehat. Bukankah hari-hari yang kita jalani saat ini saudaraku, di tengah pandemi COVID yang terjadi, kita harus bijak dalam menjalani hidup ini saudaraku. Kita harus cerdik dan kita harus bisa berpikiran sehat. Dalam arti kita harus tahu prioritas utama adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan, ya, persekutuan dengan pribadi Roh Kudus, karena itulah sumber kekuatan kita. Hari-hari di dunia menawarkan kepada kita begitu banyak tawaran-tawaran setiap hari di medsos, ya, kita ditawarkan begitu banyak tawaran dunia yang menarik hati kita, ya. Tidak ada yang salah dengan itu kalau kita tahu prioritas yang benar dan bisa bijak mengelola semuanya itu. Nah, kata bodoh dalam bahasa aslinya itu dituliskan dengan kata moros, artinya memang bodoh, tolol, dungu. Nah, kata moros sendiri itu bersumber dari akar katanya itu mosterion, yang artinya rahasia, artinya terselubung, bersembunyi. Dalam konteks kaitannya dengan perumahan ini dikatakan bodoh, dungu, dan tolol karena dia terselubung atau tersembunyi, diselubungi untuk bisa berpikiran sehat, untuk bisa bertindak bijak, akal budi pikirannya, hatinya terselubung. Dalam Yakobus 4 ayat 3-12, ya, ada 3 hal penting yang membuat nyala berita itu memudar. Yang pertama dikatakan mengejar keinginan hawa nafsu, ya, saudaraku bisa baca dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tersetia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata,
Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingini dengan cemburu, keinginan untuk memuaskan hawa nafsu, untuk mengejar hawa nafsu, itu salah satu faktor yang memutarkan nyawa kita. Yang kedua, persahabatan dengan dunia. Dikatakan bahwa persahabatan dengan dunia itu berarti kita itu bermusuhan dengan Allah. Apa sih persahabatan dunia? Persahabatan bicara tentang pola pikir, ya, cara hidup kita, ya, filosofi hidup yang kita anut, prinsip hidup yang kita anut. Apakah kita menganut cara hidup seperti Kristus hidup yang taat dan punya hubungan pribadi dengan Bapa di surga intim, hidup menjadi berkat dimanapun dia pergi? Apakah kita menggunakan cara dunia, hidup dalam konsumerisme yang berlebihan, hedonisme, tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki, dan mengejar hal-hal lain yang lebih dari apapun juga? Yang tiga, saudaraku, katakan dalam Yakobus 4 ayat 12, ya, yang membuat nyala kita memudar itu kesombongan rohani. Salah satu ciri orang sombong itu dia suka menghakimi, tapi hindarilah penghakiman, karena penghakiman itu menghancurkan seseorang, ya. Dan terang itu akan menyala, terang di ruang kudus dalam manusia batin kita kalau kita intim dengan pribadi Roh Kudus. Bicara tentang tetap kuat dalam pengharapan, ya, dalam masa sulit tidak bisa lepas dengan keintiman dengan pribadi Roh Kudus. Ya, ayo terus bangun, tetap semangat, ya, terus memiliki pengharapan, pelihara imanmu. Tidak ada jalan lain kecuali membangun keintiman dengan pribadi Roh Kudus, Sang sumber pengurapan, Sang pemilik minyak itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.